persoalan yang kecil pun Tuhan sangat mau menolong kita. Kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Kau Tuhan kami yang setia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari apapun. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Dalam suka, dalam duka,
Shalom, selamat pagi semua duta Kristus dan anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini karena tepat di hari Ibu 22 Desember 21 saya dipercayakan untuk menjadi berkat. Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang hadir ini. Biarlah Tuhan memberkati semua ibu-ibu. Kita sekarang berada di penghujung tahun 21 dan tidak lama lagi kita sudah ada di tahun yang baru. Kalau dihitung harinya adalah kurang lebih 9 hari kita sudah masuk di tahun yang baru. Saudara, pertama-tama yang saya mau berikan adalah kesaksian kehidupan saya sejak saya hidup lahir baru. Lahir baru saya tanggal 15 Oktober tahun 85. Yaitu sekitar 36 tahun. Dan 36 tahun ini merupakan setengah dari umur saya sekarang. Nyata dalam kehidupan selama 30 tahun ini, saya alami pertolongan Tuhan. Sekitar tahun 90-an, pertama saya alami pertolongan Tuhan, yaitu pada waktu saya sementara masak, tiba-tiba api itu menyambar muka saya dan terbakar. Tetapi Tuhan selamatkan dan Tuhan menolong saya. Dan saudara lihat muka saya tidak cacat sama sekali. Yang kedua yang saya alami yaitu pada waktu anak saya nomor 2 ya melahirkan normal tetapi pertumbuhannya tidak normal. Setelah saya simak pada sampai umur 2 tahun anak itu tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan. Wah, ini pasti ada sesuatu yang ganjil, saya pikir begitu. Tetapi setelah saya serahkan sama Tuhan, Tuhan juga tolong. Dan anak itu sekarang bisa berjalan, bisa lari, bisa mengurus diri sendiri. Tuhan menolong saya. Yang ketiga, saudara sekalian, yang saya alami yaitu pada tahun sekitar 80-an itu sebenarnya suami saya itu sakit ginjal. Nah, sebelum meninggal, dia itu langganan rumah sakit, langganan obat, langganan dokter. Tetapi tahun sekitar 82-an, saudara sekalian, dia juga disembuhkan Tuhan. Selama 15 tahun sebelum dia meninggal, saudara sekalian, dia meninggal pada tahun 97. 15 tahun itu langganan itu sudah tidak ada lagi. Dia sembuh sempurna, sembuh total. 15 tahun tidak membutuhkan dokter, tidak membutuhkan obat, dan tidak membutuhkan rumah sakit. Itu pertolongan saya yang saya alami. Nah, di tahun 2010 saya sendiri diselamatkan. Pada waktu itu saya naik onta mau ke Gunung Sinai, sementara tur ke Israel, dan jatuh terlempar ke jurang di Gunung Sinai. Bukan jatuh biasa, mungkin kata orang, oh ibu ngantuk kali. Kalau saya ngantuk, saya pasti jatuhnya di tempat itu, tidak sampai terlempar. Dan ini terlempar di Gunung Sinai, dan saya tidak menyadarkan diri. Dan pada saat itulah saya ditolong Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Dan sampai hari ini saya masih ada. Dan yang terakhir yang saya rasakan yaitu pada tahun 2021 awal Januari, saudara sekalian, saya juga terpapar COVID. Satu keluarga besar, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu saya semua positif COVID. Dan saya pun disembuhkan oleh Tuhan.
Nah, kalau kita melihat keadaan begitu, saya percaya tema di bulan ini suatu tema yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu Unchanging Savior, penyelamat yang tidak berubah. Kita diingatkan untuk memasuki tahun 22 ini, kita mempunyai Tuhan Yesus yang tetap sama. Dia juga sebagai penyelamat kita. Saya bisa sampai hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dia adalah pertolongan kita. Macam-macam pertolongan Tuhan dapat berupa kesembuhan, dapat diberikan jalan keluar, diberi kekuatan, diberikan semangat yang baru, diberikan penghiburan, dan lain-lain pertolongan. Kalau tahun sebelumnya, tahun 21 ini, Tuhan sudah menjadi penolong saya percaya Dia juga tetap menjadi penolong saya di tahun 22. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya akan membawa khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema Yesus penolong hidupku. Katakan dan dalam mulut saudara sendiri, katakan bahwa Yesus adalah penolongku. Amin. Kita baca firman Tuhannya sekarang. Mazmur 33 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, jiwa kita menantikan Yahweh. Dialah penolong dan perisai kita. Memang di tahun mendatang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita mendengar ramalan-ramalan, ya. Kalau saudara sering membuka, mungkin lihat ramalan-ramalan, ya, ada bencana alam, ya, dikatakan melalui televisi juga memberitakan hati-hati, waspada di bulan Desember ini, di bulan Januari, cuaca ekstrim dan macam-macam, bahaya bencana alam, sampai tsunami pun. Tetapi satu yang saya mau katakan, apapun yang akan terjadi, ingatlah bahwa Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Katakan amin. Boleh saudara tulis dalam kolom chat, Tuhan penolong saya. Nah, pada waktu Yesus mau naik ke surga, Dia mengatakan, Aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sekarang, Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya. Dia tinggal dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu mau menolong kita dengan hal-hal yang besar saja? Tetapi untuk hal-hal yang kecil bisa kita lakukan sendiri? Itu satu pertanyaan, ya. Nah, saya melihat di dalam Alkitab, satu waktu mertua Simon itu sedang sakit demam. Dan mereka meminta dia untuk menolongnya. Kita baca Lukas 4 ayat 38. Setelah meninggalkan sinagoga itu, dia masuk ke rumah Simon, ibu mertua Simon, sedang sakit demam. Dan mereka meminta dia untuk menolongnya. Saudara, kalau kita melihat sakit demam itu sakit yang biasa atau sakit parah. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti ada wanita yang sakit pendarahan sampai 12 tahun. Wah, luar biasa itu 12 tahun, saudara sekalian. Mungkin ada dibilang Tuhan menyembuhkan sakit kusta. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit yang sudah parah. Tetapi ini cuma sakit demam. Mungkin kita pikir, kok hanya demam saja, kok panggil Yesus? Ini kan sebentar saja kita sembuh. Makan Panadol, paracetamol, sudah sembuh. Tetapi ya, setelah saya merenungkan dan mempelajari kenapa dengan penyakit demam saja kok panggil Tuhan Yesus dan Tuhan mau menolong. Artinya, saudara sekalian, Tuhan itu mau menyembuhkan kita, menolong kita dengan masalah-masalah yang sekecil apapun, yang kita anggap sepele,
Ya, bukan tunggu nanti kalau sudah besar persoalan itu baru Tuhan mau menolong. Tetapi persoalan yang kecil pun Tuhan sangat mau menolong kita. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita mau belajar. Ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu tingkatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sama 6. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Yang pertama ini saudara sekalian, tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu mengakui Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, kita harus berbeda. Untuk memasuki tahun 22 ini, persoalan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan seperti biasa-biasa, sama dengan tahun 21. Tetapi kita harus beda, apalagi kita yang sudah setia mengikuti DPK, doa pagi ini, harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Jangan sampai kita dikatakan orang, wah sudah ikut DPK, tetapi kok masih begitu-begitu juga. Tetapi tunjukkanlah, tingkatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita meningkatkan kepercayaan itu? Bisa kita rasakan saudara sekalian. Dan orang lain bisa melihat kita. Kehidupan kita. Orang bisa menilai kita saudara sekalian. Wah, puji Tuhan ya, sudah mengikuti DPK setiap hari, bangun pagi-pagi, hidupmu sekarang begini, hidup berkemenangan, hidupnya penuh sukacita, biar ada masalah, kita tetap semangat. Itu yang orang bisa melihat saudara sekalian. Dulu ya saudara, saya sudah tadi lihat dengan pengalaman-pengalaman begitu. Satu waktu saya juga merasa dingin. Saya rasa itu menjadi satu kebiasaan dan saya tidak pernah mengakui sepertinya itu oleh karena Tuhan. Jarang saya bilang itu karena Tuhan. Dan pada satu waktu saya pergi ke Gunung Sinai, jadi pada waktu itu saya jatuh di Gunung Sinai, saya sudah tidak sadar itu dan saya mulai mendapatkan satu suara dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, panjat, kalau tidak engkau tidak selamat. Dan saya pada waktu itu alami Tuhan. Dan pada saat saya mengalami Tuhan itu, saya tahu betul dan saya tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan itu ada. Seringkali kita ragu-ragu. Kalau ada masalah, kita ragu-ragu apa Tuhan itu betul ada. Nah, pada saat itulah sampai hari ini saya tidak ragu-ragu lagi. Setiap ada persoalan, saya tahu betul Tuhan itu ada yang sanggup menolong saya. Begitu juga Ayub, kalau saudara lihat, mengalami masalah persoalan itu yang begitu luar biasa. Sulitnya, sukarnya, penderitaan itu. Tetapi pada akhir daripada kitab Ayub itu, dia sanggup mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupannya. Dulu aku hanya dengar dari orang saja, tetapi sekarang saya melihat sendiri bahwa Tuhan itu yang melakukannya, sehingga dia bisa diberkati, pemulihan itu terjadi dalam kehidupannya. Itulah saudara sekalian, tingkatkan kepercayaan saudara. Memasuki tahun 22 ini, masalah itu tidak akan hilang. Selama kita merasa hidup kita masih ada dalam dunia ini, masalah itu tetap ada. Jadi saya bisa mengatakan begini, masalah itu adalah tanda daripada kehidupan seseorang. Kalau tidak ada masalah dan kalau saudara tidak mau masalah, itu akhirnya nanti kalau saudara sudah tidak ada di dalam dunia ini. Nah, ada pertanyaan lagi saudara, mengapa persoalan itu ya
menjadi sesuatu yang berat. Karena kita dengan persoalan yang kecil berusaha untuk mencoba sendiri, saudara sekalian. Memang di dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bagi manusia, Elohim itu setia. Dia tidak akan mencobai kamu melebihi kekuatanmu, dikatakan. Jadi pencobaan itu biasa sebenarnya. Sehingga saudara bisa mengatakan, biasa saja. Itu kan juga bisa saya selesaikan. Ya. Sehingga saudara mencoba. Tetapi tiba-tiba tidak terselesaikan. Dan masalah itu menjadi sesuatu yang menjadi persoalan yang berat bagi saudara. Dan saat itulah saudara mulai mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya, dikatakan. Jadi persoalan sekecil apapun, percayakan sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Jangan sekali-kali mencoba untuk menyelesaikan persoalan, sekalipun itu persoalan yang kecil, saudara sekalian. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal Elohim itu adalah Elohim yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Setia untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dia yang membuat jalan keluar. Saudara, itulah yang perlu saudara tetapkan dalam kehidupan saudara untuk menghadapi di tahun 22 ini. Setiap ada persoalan, masalah sekecil apapun, akuilah Tuhan dan andalkan Dia. Karena Yesus adalah penolong saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tingkatkan keberanian saudara. Pada umumnya, waktu ada masalah, maka membuat kita itu takut, khawatir, panik. Dan iblis berusaha mengintimidasi pikiran kita, sehingga kita merasa takut dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat akan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Elohim tidak memberikan pada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Tetapi firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh takut karena Yesus penolong kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5-6 dikatakan, Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Saudara, ingatkah saudara pada waktu murid-murid Yesus ada di dalam perahu, tiba-tiba ada badai dan mereka ketakutan, panik. Mereka langsung berteriak membangunkan Yesus yang sementara tidur di buritan. Badai pun tenang. Yesus punya murid-murid yang sudah melihat perbuatan Yesus, keajaiban Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi mereka sendiri belum mengalami Tuhan. Sehingga mereka menjadi panik. Pada waktu mereka sendiri mengalami masalah, badai, mereka menjadi kebingungan. Padahal sudah melihat. Dan pada saat itulah Tuhan menyatakan mujizat kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya juga
mengalami Tuhan, sehingga hilanglah ketakutan daripada murid-murid itu. Harus kita tingkatkan keberanian, saudara sekalian, melalui pengalaman kita kepada Tuhan. Nah, ada satu kesaksian yang baru beberapa hari ini saya alami, saudara sekalian. Saya baru pulang dari Manado, naik pesawat Citylink, dan pada waktu berangkat itu udara bagus. Sampai di Makassar juga saya melihat bagus, dan kami dipersiapkan untuk persiapan untuk landing. Nah, itu tepat pada tanggal 14 Desember. Nah, pada waktu kesempatan untuk dipersiapkan untuk landing, tiba-tiba pesawat sudah turun, tiba-tiba dia tancap gas, saudara sekalian. Bayangin saja, saudara sekalian, suaranya gemuruh keras untuk terbang kembali. Dan saya kaget, loh kenapa ini? Kok terbang kembali? Saya pikir begitu. Saya menjadi kecut pada waktu itu, saudara sekalian. Dan tiba-tiba ada berita bahwa kita tidak bisa landing karena di Makassar ada gempa bumi. Siapapun bisa takut, saudara sekalian. Tetapi pada saat itu, saudara sekalian, saya langsung diingatkan oleh Tuhan bahwa aku adalah penolongmu. Pada waktu engkau sudah jatuh di Gunung Sinai, aku sudah menyelamatkan engkau. Tersentak saya pada saat itulah saya bangkit, saudara sekalian. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan yang dulu sudah menolong saya, dan hari ini Tuhan, saya percaya Tuhan juga menolong saya di atas pesawat ini dengan banyak penumpang yang lain. Kami percaya Tuhan adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Saya mulai berbahasa roh. Tadi pada waktu itu berbahasa roh karena pakai masker, saudara sekalian. Jadi saya tidak ragu-ragu, pokoknya dengan suara yang keras saya berbahasa roh. Dan selama 30 menit pada waktu sudah terbang kembali, saudara sekalian, tiba-tiba ada suara berita lagi. Puji Tuhan, kami sudah boleh landing di Makassar. Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan adalah penolong saya untuk kesekian kalinya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tepuk tangan secara virtual. Tuhan memberkati saya pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang perlu kita tahu, saudara sekalian, yaitu tingkatkan kesabaran kita. Seringkali kita sudah berdoa, dan kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab atau tidak mendengar doa kita, saudara sekalian. Tetapi Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita yang harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Waktu Tuhan itu indah. Kita lihat firman Tuhannya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Tuhan ingin kita belajar sabar, tetap bersyukur, tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Percaya Tuhan sanggup menjawab doa dengan cara yang ajaib, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus tingkatkan kesabaran kita. Memang kesabaran itu adalah juga adalah hasil buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sabar dengan kekuatan kita sendiri. Kita sering mengeluh, ya. Kita sering bersungut-sungut, bahkan kita marah-marah, emosi. Tetapi tidak ada gunanya. Semuanya itu akan membuat keadaan kita menjadi lebih lagi tidak baik. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah dalam Yahweh, dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Saudara bergembira saja, bersyukur, bersukacita. Maka hati kita yang bersyukur, bergembira itu, maka Tuhan akan menjawab, memberikan
apa yang diinginkan hatimu. Jadi tingkatkanlah kesabaran saudara. Memang tidak mudah dalam hal itu. Tadi sudah saya katakan, itu adalah hasil pada Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan saudara. Bersama dengan Yesus, pasti saudara bisa menjadi sabar. Ya, bahkan lebih sabar. Itu. Nah, kesimpulannya sekarang saudara sekalian, untuk menghadapi tahun 22 ini, saudara sekalian, ada 3 hal, yaitu 1, kalau saudara hadapi masalah, saya mengatakan tadi, masalah itu tidak akan hilang, karena itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Jadi kita harus hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Maka itu alami Tuhan. Pada saat engkau sudah mengalami Tuhan satu kali, maka saya percaya engkau tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan itu ada dan akan menolong saudara. Yang kedua, tingkatkan keberanian saudara. Memang pada waktu pada saat engkau mengalami masalah, ada satu saat khawatir, tetapi saudara diingatkan, wah dulu saja saya sudah ditolong Tuhan. Maka pasti Tuhan itu setia. Dia pasti menolong saudara lagi. Tingkatkan itu saudara sekalian. Ya, keberanian itu. Sehingga saudara akan melewati segala persoalan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tingkatkan kesabaran itu. Kita tunggu saja. Sabar, waktunya Tuhan itu indah saudara sekalian. Kalau saudara mendapat jawaban mungkin 10 tahun. Saya pernah 10 tahun menunggu jawaban Tuhan itu. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan jawaban itu tepat waktunya. Kita percaya saudara sekalian, ya, di tahun 2022 ini keadaan kita akan semakin baik daripada tahun 21 itu. Sekalipun masalah itu masih ada, hadapi aja bersama dengan Tuhan. Ayat terakhir sebelum saya mengakhiri ini, kita baca bersama-sama, yaitu Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, yang segera menolong dalam kesesakan. Oleh sebab itu, mari kita menyongsong masuk tahun 22 dengan semangat, karena ada pertolongan Tuhan Yesus. Kita in Christ. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.